Ya, 90,2 Serambi FM, Syedar Rolon kembali lagi bersama saya, Tia Andalusia, dan narasumber kita Bung Nasir Nurdin dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Mengapa Setiap Tahun Dana Desa Bermasalah. Dan Syedar Rolon, Anda tadi sudah menyimak insert editorial hari ini. Jika Anda ketinggalan menyimaknya, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi di Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Ya, Bung Nasir, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung? Ya, setiap tahun dia ya masalah dana desa seperti nggak pernah selesainya. Padahal dana desa diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di tingkat desa. Artinya di situ terbuka peluang kerja, terbuka peluang berusaha, dan sekaligus membangun desa, gitu ya. Tapi pada kenyataannya setiap tahun dananya besar, tapi tidak termanfaatkan dengan baik, ya. Ya. Sangat disayangkan memang. Kenapa terjadi persoalan seperti ini setiap tahun? Tapi kalau dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Pemberdayaan Masyarakat Kampung selalu beralasan bahwa pihak desa tidak membuat LPJ laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, hingga tidak bisa menyalurkan untuk dana tahun yang sedang berjalan, ya gitu ya. Persoalannya sebenarnya tidak boleh berhenti sampai di situ, artinya tidak boleh sampai dengan vonis sampai di situ, tapi harus kita menarik akar persoalannya apa, ya. Kenapa pihak desa tidak mau bertanggungjawabkan? Apakah memang proyeknya tidak jalan, atau memang sumber daya manusia yang tidak ada, kurang, ya kan? Ya. Apanya yang salah di sini? Kalau SDM yang kurang, artinya apa saja pendampingan dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka selama ini? Karena pendamping desa itu jumlahnya ribuan orang, dengan mereka digaji untuk membina, untuk mengajarkan masyarakat bagaimana membuat LPJ, ya, bagaimana membuat breakdown terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan dengan desa dan lain-lain. Ternyata ujung-ujungnya menyalahkan pihak desa yang tidak membuat LPJ. Nah, itu maksud saya tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi harus didalami lagi. Kenapa mereka tidak bisa? Kenapa laporan itu tidak sampai? Kenapa mereka apa sebenarnya yang terjadi di balik itu? Saya pikir Serambi akan terus mengkritisi ini dan melihat ini sebagai sebuah masalah serius untuk ada solusi secepatnya, karena kita berharap dana desa harus termanfaatkan dengan baik. Begitu. Ya. Oke, Bung Nasir, ini juga ada tanggapan dari netizen yang menyaksikan kita via Facebook. Oke, dan dari Muhajir Palembani mengatakan bahwa sebenarnya bukan dananya bermasalah, tapi peluncuran program belum dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia pengelolaannya. Dan sama-sama dimaklumi bahwa kondisi kompetensi perangkat desa sangat bervariasi, mungkin perlu regulasi prioritas sektor contoh pada tahun ini tentang ekonomi kerakyatan bidang pertanian dan peternakan, dan tahun selanjutnya di bidang lain, sehingga evaluasi tingkat keberhasilan dan efektivitas terukur dan efektif. Di samping itu, tenaga konsultan dan juga pendampingan harus terus dilakukan pemerintah. Terima kasih Muhajir Palembani sudah memberikan tanggapannya, dan untuk Anda Syedar Rolon bisa memberikan tanggapan juga via Facebook dan juga via WhatsApp di 0811689020, dan bisa juga telepon langsung di 0651637172. Kita bakal kembali lagi di program Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Iya, 90,2 Serambi FM, Syedar Rolon kembali lagi bersama saya, Tia Andalusia, dan narasumber kita Bung Nasir Nurdin, Wakil Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia. Dan Syedar Rolon, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020, dan Anda juga bisa menyaksikan talkshow kami via Facebook, karena kita bakal live, karena kita sedang live juga ini ya, Bung Nasir Nurdin. Dan untuk Anda yang memberikan tanggapan, silakan juga di kolom komentarnya. Dan kali ini saya bakal bacakan
komentar dari Rizal Ozil JR, yaitu mungkin dalam proses pencairannya harus diawasi dengan tepat. Oke, Saudara Lon, saat sekarang ini kita sudah terhubung juga dengan narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Amhar Abu Bakar MS, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau PMG Aceh. Assalamualaikum Pak Amhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Amhar, saya Ti Andalusia dari Serambi FM. Iya. Dan juga sudah hadir di studio Serambi FM Bung Nasir Nurdin, Wakil Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia. Iya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Iya. Ya Pak Amhar, kita minta waktunya sebentar ya Pak untuk kita berbincang-bincang di program Serambi Cakrawala hari ini Pak. Temanya adalah mengapa setiap tahun dana desa bermasalah. Nah, hal ini juga seperti Bapak juga narasumbernya ya untuk edisi kemarin juga ya Pak ya, mengenai dana desa yang di tahun ini baru 430 desa nih Pak yang menerima dana tahap 1 di tahun 2018. Sedangkan sisanya kan masih banyak banget ya Pak ya. Sekitar 6.000 sekian desa lagi masih belum cair karena LPJ tahun 2017 belum juga diselesaikan. Nah Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menanggapi hal ini? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya kita melihat kenapa LPG Gampung selalu terlambat. Itu disebabkan saat ada juga diantaranya penggunaan dana desa itu di luar dengan program yang sudah ditetapkan. Jadi begitu kita buat laporannya karena menyimpang sedikit, jadi menyusahkan, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang untuk melengkapi dokumen itu membutuhkan waktu yang lama. Padahal ini program sudah terlaksana, jadi selesai semuanya. Tapi dokumennya tidak selengkap dengan kegiatan yang selesai itu. Jadi begitu dia buat laporan, itulah butuh waktu. Oke, Pak Amhar, ini kalau misalnya mengenai laporan ya penyusunan LPJ seperti itu, nih apakah ada terhambatnya mengenai SDM yang ada di desa tersebut? Iya, memang kalau alasan klasik itu memang disebabkan karena sumber daya manusia itu masih sangat terbatas. Ya, meskipun pemerintah sudah berusaha, itu sebagai perpanjangan pemerintah pusat dan kita di provinsi yang ada di desa melalui pendampingan. Jadi pendamping itu adalah tenaga tangan yang profesional untuk membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang ada di desa, termasuk di dalamnya itu adalah perencanaan desa sampai dengan pelaksanaan sampai dengan pengawasan semuanya. Jadi itu sudah ada pendamping di desa. Tapi kadang-kadang di desa itu komunikasi antara perangkat dengan pendamping itu kadang-kadang juga ada yang bermasalah. Jadi di situ mungkin kita mandeknya di situ mungkin ya. Oke, ya silakan Bung Nasir. Ya Prof, prihatin sekali kita mendengarkan informasi terakhir bahwa yang menyebutkan bahwa hanya 400-an ya Tia ya, 400-an desa dari 6.000-an desa di Aceh yang berhak menerima dana desa. Di tahun 2017 sendiri menurut evaluasi pihak PMG, Pak Prof, bagaimana realisasinya, persentase pencapaian? Iya, pada tahun 2017 itu kemarin itu pada pencairan tahap kedua 40%, itu hampir semua desa itu diterima itu di desa pada akhir Desember. Yang paling terlambat ada pada tanggal 28 Desember. Nah kalau 28 Desember itu sudah jelas itu tidak bisa digunakan lagi. Jelas tidak bisa digunakan lagi. Kalau 28 Desember nggak bisa lagi Pak ya? Tidak bisa, kalau dipaksakan cuma 2 hari. Iya betul, nggak boleh, nggak mungkin mustahil ya. Masuk ke bank sendiri itu sudah tidak bisa melayani lagi. Akhir tahun ya. Iya. Itu kita lihat kenapa sebenarnya terlambat. Itu disebabkan karena peraturan seluruh desa di Indonesia harus melaporkan secara online melalui spam ke Menteri Keuangan. Jadi di sana ada sistem online langsung masuk ke sana. Jadi coba bayangkan 74.910 desa di seluruh Indonesia masuk dengan waktu yang sama. Jelas di sana itu terlambat.
Jadi kalau kita salahkan desa, juga tidak seluruhnya benar. Karena sistem yang sangat kredit saat itu, sehingga dana desa tahap kedua itu tidak semua desa terlaksana dengan bagus. Jadi sistem tidak terinput dengan maksimal begitu ya, tidak masuk ke dalam database pusat begitu. Betul. Kalau orang kan mengatakan, wah kenapa itu SDM di desa dan sebagainya. Betul, ada itu benar, ada benarnya. Tapi kalau terlalu dipersulit masalah sistem, itu akan susah ke depan. Makanya di kemarin itu di Jakarta sudah Dirjen sudah membuat sedemikian rupa mudahnya sistem sehingga tidak lagi kita pakai dengan sistem yang tahun 2017. Itu sudah ini orang pusat melalui provinsi sudah menjemput data melalui Siskudes, cukup dengan Siskudes. Kita harapkan pada tahun 2018 itu daya serapnya akan lebih tinggi dibandingkan 2017. Ya, terakhir kami membaca di Harian Selam Indonesia bahwa ada semacam permintaan dari Pak Kadis PMG kepada pendamping desa agar turun ke desa melakukan pendampingan, mengajari mereka membuat LPG dan lain-lain, agar segera diserahkan supaya tahap 1 bisa disalurkan dalam bulan April ini juga. Apa sedemikian parahnya sehingga Bapak memerintahkan lagi PMG pendamping? Iya. Harapan kita kalau tugas tupoksi di PMG nggak ada tempat lain, nggak boleh turun langsung ke desa-desa karena itu bukan tupoksi. Salah satu tupoksi yang bisa memperpanjang tangan di PMG lewat pendamping. Maka pendamping kadang-kadang sudah maksimum melaksanakan tugas di desa, tapi masih juga kendala semacam itu. Makanya juga kita harapkan jangan bosan-bosan. Kadang-kadang dengan terus bertanya, ada desa yang terus pendamping bertanya, akhirnya juga nggak enak perasaan dan marah. Iya, pihak desanya. Iya, ada banyak desa. Sebenarnya ada desa dianggap rewel, Pak ya. Yang diam-diam membuat APBDes, jangankan pendamping, tuh hapus saja nggak tahu. Itu ada juga desa. Jadi serba salah sebenarnya pendamping ini. Sebagian orang menyalahkan pendampingan itu, orang pendamping itu. Padahal kalau kita tahu seluk-beluk dan langsung kita ke lapangan, tidak sepenuhnya pendamping itu salah. Iya. Kemudian ada juga mungkin anggapan Pak begini, karena terlalu banyak dimata-matai tentang pelaksanaan dana desa itu, akhirnya grogi semua, akhirnya nggak siap semua. Apa ini sejauh mana kebenaran isu-isu seperti itu? Ada betulnya. Ada, bukan tidak salah. Ini kan banyak kepala desa. Saya kan sudah keliling seluruh Aceh. Banyak kepala desa Kesik mengatakan bahwa kalau pemerintah memberikan dana itu untuk desa, tolonglah diberikan dengan seikhlas supaya kami bisa melaksanakan sepenuhnya. Dan tolong tingkatkan pengawasan pendampingan supaya kami betul melaksanakan itu. Jangan diwanti-wanti, jangan terus kadang-kadang juga ada sebagian menakut-nakuti. Ini ada kepala desa yang sampai sekarang mengatakan, udahlah, nggak usah dikasih aja dana desa. Supaya kami lebih aman. Ketimbang nanti masuk penjara kami. Itu ada juga seperti itu, Pak Prof. Iya. Saya catat itu, saya rekam. Ikhlas. Saking ribetnya mungkin ya, Pak ya. Tapi padahal sebenarnya nggak seribet apa sih, Pak, sebenarnya? Kok banyak yang agak gimana? Sebenarnya begini. Jadi kalau sudah kita berikan, ayo kita awasi dengan sistem yang bisa kita permudahkan mereka. Di desa-desa itu kan banyak itu perangkat, jangankan mahir dengan komputer, kadang-kadang komputer aja nggak ada. Jadi kalau kita paksakan dengan sistem itu jelas itu. Jangankan mereka, di kita ini, di birokrasi kita ini masih juga ada orang yang nggak bisa dengan komputer. Namun demikian, tugas pendamping sampai ke situ, mengajarkan supaya ini tampil dalam pelaksanaan lapangan. Iya, oke Prof. Ya mudah-mudahan tahun ini
Iya, ya. Ya, jadi Prof, ini kalau untuk penyaluran dana desa ya mungkin seperti RAPBA, RAPBD juga ya, harus ada rencananya dulu gitu ya, harus ada rancangannya dulu ya. Dan untuk 2018 ini kan berarti ada yang belum keluar gitu, ada yang belum cair. Ini kira-kira kalau mereka juga belum menyelesaikan LPJ untuk tahun 2017, apakah bisa keluar dana desa di tahun 2018 untuk desa-desa yang belum disalurkan? Iya, pada prinsipnya kalau LPJ tidak disiapkan, itu nggak bisa dibutuhkan. Tapi sekarang ini kadang-kadang itu desa sudah siap dengan LPJ. Ya. Nyangkutnya di penetapan perbuk kadang-kadang terlambat. Nah, di situ kalau perbuk atau perwal itu terlambat, itu walaupun LPJ-nya sudah selesai juga nggak bisa keluar itu. Kemudian juga bisa disebabkan karena penyusunan APBD ada juga yang penyusunan APBD-nya terlambat, kemudian APBD lagi terlambat juga nggak bisa keluar itu. Jadi insya Allah mulai hari-hari ini sampai dengan akhir daripada April ini itu akan kita harapkan dana desa yang tahap pertama itu kalaupun tidak 100% ya nyaris 95%. Iya. Perbub itu sendiri, Pak, itu mengatur bahwa tentang alokasi dana masing-masing desa, Pak. Kalau tidak ada perbub, maka tidak bisa. Kalau desa tidak bisa menggunakan dana desa. Kalau tidak ada perbub, tidak bisa menggunakan anggaran desa ya. Lalu semuanya APBD dibuat itu tidak boleh berbeda dengan APBD. Meskipun dikasih otonomi khusus yang sangat murni ke desa, namun jangan sewenang-wenang melakukan kegiatan kalau tidak sesuai dengan RPJMD daerah. Makanya ditetapkanlah penggunaan dana desa harus berdasarkan perbuk atau perwal. Kalau tidak diputuskan dengan perbuk atau perwal, tidak boleh menggunakan dana desa itu. Berarti kelambanannya bukan hanya di desa, di tingkat di kabupaten kota juga. Iya, ada. Provinsi aja udah ini. APBA aja lambat kemarin ya, Pak. Apalagi di desanya. Makanya saya tidak setuju terus kita vonis desa itu dengan SDM tidak bagus ataupun dari sebagainya. Itu sangat komprehensif. Bagi orang yang tidak mengetahui itu selalu negatif thinking terhadap ini. Tapi kalau kita masuk ke dalam sistem, wajarlah ini terlambat. Baik, terima kasih banyak Pak Amhar atas waktunya sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syederawan, demikianlah bincang-bincang kita bersama Profesor Dr. Amhar Abu Bakar MS, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh. Dan untuk Anda Syederawan yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi di program Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, 90,2 Serambi FM, Syederawan kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan juga Bung Nasir Nurdin dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Mengapa Setiap Tahun Dana Desa Bermasalah. Silakan untuk Anda yang memberikan komentar di kolom komentar live Facebook Serambi FM atau juga bisa telepon langsung di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Syederawan, sekali ini saya bakal bacakan komentar juga di Facebook Syederawan dari Aljuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa 2017, masyarakat yang dianggap dapat mewakili pengamatan langsung pada pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2016-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa tidak menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik tidak pernah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi, Kecamatan Pekanbaru Lampoi Saka masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut. Wassalam. Oke, ini berarti dari ini ya, Kecamatan Pekanbaru Lampoi Saka Pidi. Iya, Pidi ya. Oke, Pidi. Kampung siapa itu? Kampung saya juga. Oh iya. Iya, Bung Nasir.
Oke, tadi kita juga berbincang dengan narasumber kita baik ya, Profesor Dr. Amhar Abu Bakar MS, Kepala Dinas PMG Aceh. Ya, mungkin Bung Nasir bisa memberikan tanggapan mengenai perbincangan kita tadi bersama Pak Amhar ya, dan juga sekaligus closing statement kita di program Serabi Cakrawala. Silakan. Ya, ternyata masalahnya tidak hanya di level desa ya. Ternyata juga ada di kabupaten kota, di provinsi, dan juga ada memang pengakuan dari Pak Amhar tadi bahwa SDM juga masih kurang. Ya. Tapi bukan berarti kalau tidak bisa diselesaikan gitu ya. Tentu ada solusi, ada pendamping di sini ya kan, memberikan solusi, akan mendampingi. Tapi itu Tia memang dilematis sekali Tia ya. Ketika pendamping agak rewel dikit, ini nggak bisa diterima oleh pihak desa ya kan. Ya. Sementara kalau dibiarkan begitu saja, tidak memenuhi unsur ataupun persyaratan agar data itu bisa di input, ya. Karena kalau yang namanya main melalui semacam e-system. Ya e-system lah ya, e-budgeting ya. Ini tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sinkron dengan sistem. Sedikit saja salah tentu akan ditolak gitu ya. Nah, inilah kadang-kadang yang tidak bisa diterima. Ini memerlukan agak dikit rewel ya gitu dalam sistem mengajarnya ya Tia ya. Yeah. Nah, inilah kadang-kadang yang membuat kadang-kadang ketersinggungan dan lain-lain. Dan ada juga pengakuan dari Amhar tadi ya, beliau rekam sendiri di lapangan bahwa terlalu dimata-matai oleh pihak-pihak tertentu. Ya, daripada mereka ambil risiko, takut salah dan akhirnya dipenjara. Ya udah nggak usah kasih aja. Nggak usah, pokoknya lebih bagus nggak usah lah katanya, ya kan kalau begini ujung-ujungnya nanti katanya kan. Nanti masuk penjara katanya, karena memang ada beberapa kasus seperti itu ya, Bung Nasir ya. Dan ya ini menjadi dimata-matai oleh semua pihak, dan ini gerak atau suasana kerja menjadi tidak nyaman mungkin bagi mereka rasakan seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan ya berbagai kelemahan-kelemahan ini terus dibenahi lah oleh PMG. Ya, bagaimanapun dana desa itu sangat diperlukan untuk desa-desa, apalagi di Aceh. Jumlahnya besar sekali. Ya. Berapa? Itu antara 600 sampai 1 M ya. 1 M ya, tergantung desanya ya. Ya, betul. Oke, apalagi di Aceh masih banyak desa-desa yang di pedalaman yang membutuhkan pembangunan di desa itu ya, Bu Nasir ya. Tiba-tiba mereka dikucuri dana yang begitu besar. Wow. Persiapan tidak ada. Ini akhirnya ya, dan juga harus welcome juga nih dengan para pendamping. Betul, ya mungkin harus welcome. Ya istilahnya kawin lah dalam bekerja sama ya, benar-benar partnership. Sinergis dia. Membentuk partnership ya dalam teamwork yang kuat ya, jadi sehingga bisa menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang memang harus seperti itu gitu, karena segala sesuatunya butuh administrasi. Karena memang banyak yang agak males gitu sama administrasi, tapi emang harus dianggap ribet ya. Ribet, tapi itulah harus memang ketentuan seperti itu karena memang ya seperti itulah kita resikonya menjadi aparat desa ya, aparat kampung ya, berarti ya harus seperti itu. Ada lagi Bung Nasir yang mau Saya pikir jangan hanya dipikirkan dari dana desa itu bagaimana untuk gaji aparat desa, jangan cuma itu ya. Tapi harus betul dimanfaatkan juga untuk pembangunan kampung. Oke. Baik, terima kasih banyak Bung Nasir atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah bergabung bersama kita di program Serambi Cakrawala, dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara, demikianlah bincang-bincang kita di program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Mengapa Setiap Tahun Dana Desa Bermasalah. Dan terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program Serambi Expose. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna, Britana.